Nah tentu kita melihat proses kelahiran Orde Baru ini, kita melihat Orde Baru ini sebagai sebuah sistem yang menciptakan ketakutan, menciptakan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan, dan kemudian menciptakan penunggalan dalam segala aspek. Yang berbeda dengan rejim pasti dituduh pemberontak, ya, suara dibungkam, protes di penjara. Itu yang diciptakan oleh Orde Baru. Nah, berbicara Pak Harto di sini, kita bicara Soeharto sebagai sebuah sistem. Sistem yang diciptakan itu sistem yang sangat kolutif, koruptif, dan nepotis. Maka lahirlah istilah KKN. Kita melihat bahwa apa yang dibangun oleh Orde Baru memang kesemena-menaan, ketidakadilan. Kita bersuara itu pasti dibungkam, protes pasti dipenjara. Di mana-mana penunggalan itu terjadi dari pusat hingga ke daerah, hingga ke desa-desa. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan diakomodir dalam sistem Orde Baru pada masa itu. Tapi tunggu dulu Pak Masinton. Kalau itu ya Pak Masinton ngomongin, itu kelanjutan aja dari Orde Lama. Orde Lama sama aja. Orde Baru itu bagi saya kelanjutan dari Orde Lama. Orde Lama pakai Dasakom, Orde Baru pakai azas tunggal. Dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat, yang berbeda masuk penjara. Pemilu multi partai, Bung Karni. Iya, multi, tapi kemudian demokrasinya masih ada. Perdebatan politik itu perdebatan yang sangat dialektis, programatik. Beda dengan ketika pada masa Orde Baru, dengan dia ciptakan ABG tadi, ABRI, birokrat, Golkar, itu sebagai pilarnya. itu Jadi nggak guna heran kalau Golkar mencalonkan Pak Harto, dan pada masa reformasi ini dalam momen-momen tertentu selalu dimunculkan. Saya khawatir nanti ini cuman PHP aja buat Pak Harto yang udah almarhum kan gitu, nggak terrealisasi. Nah, artinya sangat berbeda situasi politik pada era sebelumnya dengan era Soeharto. Sebelumnya Pak Masinton, semua ya, DPR konstituante dibubarin, dibentuk DPR GR, semua anggota DPR diangkat. MPR dibubarin jadi MPRS, juga semua diangkat, dan semuanya memilih Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi kalau saya, tapi warisannya itu diterima oleh perbedaan ide tidak dipenjara masa itu. Politisi yang masuk penjara zaman Pak Bung Karno gak tanggung banyak. Iya, dalam sampai seharian pun dalam mati di penjara. Dalam konteks ini Bang Karni, yang dituduh mengganggu stabilitas kontra revolusi itu yang disebut itu, kontrap itu kan gitu.